sini ada kuat medan listrik. Kuat medan listrik adalah daerah di sekitar muatan listrik yang masih dipengaruhi gaya listrik. Satuannya itu Newton per Coulomb. Medan listrik adalah besaran vektor, sehingga selain memiliki besar nilai, medan listrik juga memiliki arah. Nah, di sini ada arah medan listrik. Kalau tandanya plus atau positif, maka arahnya itu menjauh atau mendorong, yaitu ke segala arah. Kalau lambangnya negatif atau minus, maka menuju muatan negatif atau dari segala arah. Bisa dilihat gambarnya, ini contoh arah medan listrik. Terus di sini ada cara menentukan arah medan listrik. Caranya yang pertama, di sini ada dua buah muatan, yang dimana di sini adalah positif dan di sini negatif. Seperti yang diketahui, positif itu menjauh, maka arah medan listrik akan mengarah ke arah sebelah sini. Dan begitu pula dengan muatan negatifnya, maka menuju muatan negatif. Maka dari itu garis ini adalah EA dan garis ini adalah arah EB, yaitu searah. Kalau searah, maka cara menghitungnya dikurangi. Di sini ada contoh lain. Di sini itu muatannya plus dan di sini plus. Jika muatan sama-sama bernilai positif atau negatif, maka mereka akan saling tolak menolak. Seperti contohnya ini ada muatan A ini plus, maka dia akan menjauh dari muatan tersebut. Begitu pula sebaliknya, maka ini ada berlawanan. Jika berlawanan, maka akan ditambah. Terus di sini ada kuat medan listrik yang dialami sebuah muatan uji. Di sini ada gambarnya. Ini muatan sumber dan di sini ada sebuah muatan uji. Ini segaris. Dan di tengahnya ini terdapat jarak. Sebuah muatan uji diletakkan di sekitar muatan sumber pada jarak. Maka muatan uji akan mengalami medan listrik yang dapat dihitung dengan rumus. Di sini ada E, yaitu sebagai lambang kuat medan listrik. E sama dengan gaya Coulomb per muatan uji, yang dimana kita ketahui di gaya Coulomb itu E sama dengan K dikali Q per Q1 per R kuadrat per Q1. Maka karena Q1 dengan Q1 ini sama, maka akan dicoret, yang dimana E sama dengan K dikali Q per R kuadrat. Lalu selanjutnya ada kuat medan listrik yang dialami sebuah titik. Yang pertama itu oleh muatan segaris, seperti pada gambar. Ada dua muatan sumber bermuatan positif, yang dimana di sini di tengahnya terletak titik A. Karena dia muatannya positif, maka arahnya saling berlawanan. Maka ini adalah garis E1 dan yang sebelah sini adalah garis E2. Untuk caranya itu, cari E1 dan E2 menggunakan rumus K dikali Q per R kuadrat. Setelah itu masukkan rumusnya E sama dengan E1 dikurangi E2. Kenapa E1 dengan E2? Karena dia berlawanan arah, maka dikurang. Lalu selanjutnya ada oleh muatan tidak segaris, tetapi di sini gambarnya segitiga. Di sini ada dua buah muatan positif, yaitu di mana gambarnya juga saling menjauh untuk arah medan listriknya. Di sini ada tetanya itu 90 derajat yang sama dengan 0. Ini tinggal digambar. Ini adalah E1 dan ini adalah E2. Terus caranya juga sama. Yang pertama cari E1 dan E2 menggunakan rumus K dikali K per R kuadrat. Lalu masukkan dalam rumus E sama dengan akar E1 kuadrat ditambah E2 kuadrat ditambah 2E1 dikali E2 dikali cos theta, yang dimana kalau segitiganya siku-siku, maka cos theta ini adalah 0. Jadi otomatis 2E1 dikali E2 dikali cos theta-nya ini, maka hasilnya 0. Jadi E sama dengan akar E1 dikali 2 ditambah E2 kuadrat. Lalu di sini ada contoh soalnya. Pertama, sebuah muatan uji berada sejauh 3 cm dari sebuah muatan sumber yang besarnya 27 mikrocoulomb. Jika K sama dengan 9 kali 10 pangkat 9 N per M kuadrat per C kuadrat, hitung besar medan listrik yang mengalami muatan uji tersebut. Diketahui R-nya ini atau jaraknya 3 cm. Maka kita ubah dulu ke dalam meter, yaitu 3 kali 10 pangkat min 2 meter. Q-nya ini 27
27 mikrokolom. Lalu kita ubah 27 kali 10 pangkat min 6. K-nya ini 9 kali 10 pangkat 9 nm kuadrat per C kuadrat. Yang ditanya itu E-nya. Maka kita langsung masukin aja rumusnya. E sama dengan K dikali Q per R kuadrat. K-nya ini 9 kali 10 pangkat 9 dikali Q-nya itu 27 dikali 10 pangkat min 6 per 3, R-nya itu 3 kali 10 pangkat min 2, jangan lupa dikuadratin. Sama dengan 9 kali 10 pangkat 9 dikali 27 dikali 10 pangkat min 6 per 9 kali 10 pangkat min 4. 9-nya bisa kita coret sama 27, jadi 9 kali 10 pangkat 9 dikali 3 kali 10 pangkat min 6 per 10 pangkat min 4. 9 kali 3 itu 27, untuk akarnya 9 dikurangi min 6 sama dengan 3. Jadi 27 kali 10 pangkat 3 ditambah dengan 4. Jadi 27 kali 10 pangkat 7. Kalau terus bisa dikasih koma sama dengan 2,7 dikali 10 pangkat min 8. Kenapa pangkatnya min 8? Karena setiap koma maka pangkatnya akan ditambah. Lalu ada contoh soal yang kedua. Di sini ada muatan segaris, Q1-nya di sini dan Q2-nya ke sini. Pertama kita menentukan arah medannya dulu. Karena dia Q1-nya ini negatif, maka dia akan menarik arah medannya ini. Jadi E1-nya di sini. Karena Q2-nya ini muatannya positif, maka dia akan menarik maka dia akan menjauh atau mendorong. Maka E2-nya di sebelah sini. Soalnya muatan Q1 itu sama dengan 18 mikrokolom dan muatan Q1 sama dengan 75 mikrokolom terpisah sejauh 8 meter. Jika P diletakkan di antara kedua muatan sejauh 8 meter, jika P diletakkan di antara kedua muatan dan jaraknya 3 meter dari muatan Q1, hitung besar medan listrik yang mengalami titik P tersebut. K-nya itu 9 kali 10 pangkat 9 nm kuadrat per C kuadrat. Diketahuinya Q1 itu 18 mikrokolom. 18, maka kita ubah 18 kali 10 pangkat min 6 kolom. Yang kedua Q2-nya itu 75 mikrokolom, maka diubah 75 kali 10 pangkat min 6 kolom. K-nya 9 kali 10 pangkat 9 nm kuadrat per C kuadrat. R1-nya 3 meter. Karena R1-nya 3 meter, maka otomatis R2-nya adalah 5 meter. Ditanyanya adalah E. Yang pertama itu E1. E1 ini K dikali Q1 per R1 kuadrat sama dengan 9 kali 10 pangkat 9 dikali 18 kali 10 pangkat min 6 per 3 kuadrat. 3 kuadrat ini 9, jadi bisa dicoret. Jadi hasilnya 18 kali 10 pangkat 3 Newton per Coulomb. Yang kedua, terus sini ada E2-nya, K dikali Q2 per R2 kuadrat, yaitu 9 kali 10 pangkat 9 dikali 75 kali 10 pangkat min 6 per 3 kuadrat. Maka 3 kuadrat ini adalah 9, jadi bisa dicoret. Jadi hasilnya 75 kali 10 pangkat 3 Newton per Coulomb. Selanjutnya kita masukin ke rumus terakhir yaitu EP. EP-nya ini E1 tambah E2. Kenapa dia ditambah? Karena dia searah. Jadi langsung aja dimasukin 18 kali 10 pangkat 3 ditambah 75 kali 10 pangkat 3. Jadi hasilnya 93 kali 10 pangkat 3 Newton per Coulomb ke arah kiri. Selanjutnya ada soal nomor 3. Perhatikan gambar berikut. Jika besar Q1 sama dengan 3 mikrokolom, Q2 4 mikrokolom, serta R1 R2 sama dengan 3 cm, hitung besar medan listrik yang dialami di titik A. Diketahuinya itu Q1 3 mikrokolom, yaitu 3 kali 10 pangkat min 6, Q2-nya itu 4 mikrokolom sama dengan 4 kali 10 pangkat min 6 kolom, dan R1-nya itu 3 cm, 3 kali 10 pangkat min 2, begitupun R2-nya. Ditanyanya itu EP. Lalu ini kita gambar yang sebelah sini karena kita udah menentukan arah medannya. Q itu dia mendorong, Q1 mendorong, Q2-nya juga mendorong karena mereka sama-sama positif. Maka diperoleh E1 itu K dikali Q1 per R1 kuadrat, 9 dikali 10 pangkat 9 dikali 3 kali 10 pangkat min 6 per 3 kali 10 pangkat min 2 kuadrat sama dengan 9 kali 10 pangkat 9 dikali 3 kali 10 pangkat min 6 per 9 kali 10 pangkat min 4. Karena dia 9 ini bisa dicoret, maka hasilnya itu 3 kali 10 pangkat min 3 per 10 pangkat min 4. 3 kali 10 pangkat 3 kali 10 pangkat 3, terus ini min 4-nya dikatasin jadi tambah 4, jadi sama dengan E1-nya itu 3 kali 10 pangkat 7 Newton per Coulomb. Yang E2 ini K dikali Q2 kuadrat, K dikali Q2 per R2 kuadrat,
yaitu 9 kali 10 pangkat 9 dikali 4 kali 10 pangkat min 6 per 3 kali 10 pangkat min 2 per 2. Ini tinggal dimasukin aja sama kayak tadi, karena dia sama-sama 9 maka dicoret, yang dimana hasilnya 4 kali 10 pangkat 3 per 10 pangkat min 4. Terus ini 4-nya tinggal kita naikin ke atas, jadi 4 kali 10 3 tambah 4. Jadi E2 itu dapat diperoleh 4 kali 10 pangkat 7 Newton per Coulomb. Untuk EP ini rumusnya akar E1 kuadrat ditambah E2 kuadrat ditambah 2E kali 1 kali E2 dikali cos theta. Karena dia segitiga siku-siku, yang dimana segitiga siku-siku itu ada tetanya itu 90 derajat, maka hasilnya akan 0. Jadi 2E1E kuadrat dikali cos tetanya itu tidak usah dimasukkan. Jadi tinggal kita masukin aja E1 kuadrat ditambah E2 kuadrat. 3 kali 10 pangkat 7 kuadrat ditambah 4 kali 10 pangkat 7 kuadrat. Hasilnya itu 9 kali 10 pangkat 14 ditambah 16 kali 10 pangkat 14. Yang diperoleh hasil akar 25 kali 10 pangkat 4. Akar 25 itu 5 dikali 10 7. Akar dari 14 itu 7. Jadi hasilnya 5 kali 10 pangkat 7 Newton per Coulomb. Di sini ada materi potensial listrik. Pengertiannya itu, potensial listrik adalah besaran skalar yang menunjukkan besarnya energi persatuan muatan pada suatu titik dalam medan listrik. Sederhananya, potensial listrik untuk melakukan usaha pada muatan medan listrik. Rumus potensial listrik itu V sama dengan K dikali Q per R. Di sini ada keterangannya, yaitu V sama dengan potensial listrik, satuannya adalah volt. K sama dengan K adalah konstanta Coulomb, ditetapkan sebagai 9 kali 10 pangkat 9 Nm kuadrat per C kuadrat. Q itu muatan sumber, Coulomb, R itu jarak dari muatan sumber, satuannya itu meter. Di sini ada contoh soalnya. Sebuah muatan titik sebesar 2 mikrocoulomb di udara, hitunglah potensial listrik pada titik yang berjarak 5 cm dari muatan tersebut. Diketahui Q sama dengan 2 mikrocoulomb sama dengan 2 kali 10 pangkat min 6 coulomb. R-nya itu sama dengan 5 cm, terus kita jadikan meter, jadi 0,05 meter. Ditanyanya itu volt, bahwa V sama dengan K kali Q per R. V sama dengan 9 kali 10 pangkat 9 Nm kuadrat per C kuadrat dikali 2 kali 10 pangkat min 6 per 0,05. V sama dengan 9 kali 2 itu 18 dikali 10 pangkat 3, karena 9 dikurang 6 jadinya 10 pangkat 3 per 5 per 100. 5 per 100 itu dari ini tapi dijadikan pecahan per 100 dan 1800 dikali 10 pangkat 3 per 5. Nah terus ini 1800 dibagi 5 itu 360, terus kita taruh sini aja sekali 10 pangkat 3, kita kalikan jadi 360.000. Kedua adalah sebuah muatan sebesar 5 coulomb berada pada udara. Tentukan besar potensial listrik pada jarak 3 cm di muatan tersebut. Diketahui K sama dengan 9 kali 10 pangkat 9 Nm kuadrat per C kuadrat. Q-nya itu 5 coulomb, R itu 3 cm sama dengan 3 kali 10 pangkat min 2. Ditanyanya itu beda potensialnya, jawabannya itu V sama dengan K dikali Q per R. V sama dengan 9 kali 10 pangkat 9 dikali 5 per 3 kali 10 pangkat min 2. Jadi di sini 9 dicoret sama 3, jadi ya sudah 3 kali 10 pangkat 9 dikali 5 per, karena 3 nya udah habis jadi tinggal 10 pangkat min 2 sama dengan 15 kali 10 pangkat 9. 15 itu dari 3 kali 5, terus 15 kali 10 pangkat 9 tambah 2. 2 nya ini dari sini, karena ini min 2 jadi di sini 2. 5 kali hasilnya itu jadi 5 kali
15 kali 10 pangkat 11 volt. Sebuah benda dengan massa 4 kg memiliki energi potensial sebesar 1000 Joule apabila diketahui gravitasi bumi sebesar 10 M per second kuadrat. Tentukan ketinggian benda tersebut dari permukaan bumi. Diketahui masanya itu 4 kg, gravitasinya itu 10 M per S, EP-nya itu 1000 Joule. Jadi dijawabnya itu EP sama dengan M kali G kali H. 1000 sama dengan EP-nya itu 1000 sama dengan 4 dikali 10 dikali H. Ini kita pindah ruas, jadi H sama dengan 25 M. Sekian